Soal PPPK Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 2023, bagian 2 oleh Kak Miko Tutor Dolphin Brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi keduanya ya. Soalnya sebagai berikut. Nah, ini untuk penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan WPP NRI Perairan Darat itu disesuaikan dengan A. Sifat API, B. Tingkat selektivitas API dan kapasitas API, C. Jenis ukuran dan bahan API, D. Ukuran kapal penangkap ikan, dan E. Daerah penangkapan ikan dan karakteristik perairan. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan pembahasan di Permen KP nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan API dan ABPI di zona penangkapan ikan terukur dan WPP perairan darat, maka yang tidak termasuk di sini ya, di sini yang mempengaruhi itu ada 6. Kalau kita lihat soalnya ada harus jeli ya. Yang tidak itu adalah bahan dari ABPI-nya sendiri. Berarti jawabannya yang C ya. Ini jawabannya C. Bahan ABPI tidak menentukan penempatan API dan ABPI-nya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nah, tingkat selektivitas API ditentukan oleh kecuali ya, ukuran mata jaring, bentuk mata jaring, jenis mata pancing, jumlah pemancing, dan alat mitigasi tangkapan sampingan ya. Berdasarkan Permen KP ya nomor 36 tahun 2033 bahwa tingkat selektivitas itu ada 5 ya. Di sini ukuran mata jaring, bentuk mata jaring, jenis mata pancing, jumlah injap, dan alat mitigasi tangkapan sampingan. Nah, yang bukan adalah jumlah pemancingnya ya. Jawabannya yang C ya, betul ya, jawabannya yang C. Ini jawabannya yang jawabannya yang D, jumlah pemancing. Oke, soal berikutnya. Nah, manakah API di bawah ini bersifat statis? Pere-pere, bagan berperahu atau bagan apung, bagan tancap, boko emi atau anco ya. Berdasarkan Permen KP nomor 36 tahun 2023 kita lihat bahwa anco itu bersifat pasif, bagan perahu bersifat pasif ya. Kemudian bagan berperahu teri atau bagan apu teri pasif, boko ami pasif, bagan tancap statis, dan pere-pere pasif. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya adalah bagan tancap ya, bagan tancap ya, karena dia tidak karena dia bersifat statis, sedangkan yang lainnya bersifat pasif. Oke, selanjutnya ya. Manakah API 2 ini bersifat pasif ya? Tadi kan statis, sekarang pasif ya. Apakah setnet, bubu bersayap, bubu naga, sero, atau pengeri ya? Kalau kita lihat dalam Permen KP 36 tahun 2023 ya. Di sini kalau setnet itu bersifat statis ya. Bersifat statis, bubu pasif, bubu rigurita pasif, bubu naga pasif, bubu bersayap statis, pukat labu pasif, pengeri statis, dan sero statis. Jadi kalau soalnya adalah mana yang bersifat pasif, yang bersifat pasif adalah bubu bersifat pasif adalah bubu naga ya, bubu naga. Sedangkan bubu saya bersifat statis. Oke ya, jawabannya berarti yang C ya. Oke. Soal terakhir di sesi ini ya, soal kelima. Nah, ini soal hitung-hitungan. Soal hitung-hitungan ya. Jadi ini tentang pendapatan negara bukan pajak dengan mekanisme dari sumber daya alam ya, pastinya dengan mekanisme pasca produksi ya. Jadi ditangkap dulu ikannya baru kita bayar ya. Kalau yang sebelumnya bayar dulu, PNBP-nya baru nangkap ya. Ini soalnya KM Nelayan Sentosa dengan alat penangkap ikan buka cincin pelagis kecil dengan satu kapal berukuran 45 GT menangkap ikan di WPP 571 selama 30 hari dan hasil tangkapannya didaratkan di PPS Belawan. Ikan yang tertangkap yaitu layang, benggol 5 ton dan selar kuning 4 ton. Jika harga per kilo untuk layang benggol 10.000 dan selar kuning 5.000, berapakah PNBP pasca produksi yang harus dibayar oleh pemilik kapal pada negara? Oke, kita lihat pembahasannya.
Nah, kita harus tahu bahwa indeksnya itu ada yang 5% dan ada yang 10%. Bagi yang kurang dari sama dengan 60 GT itu 5%, untuk yang lebih besar dari 60 GT itu 10%. Nah, PNBP ini rumusnya nilai produksi dikali indeks dan nilai dikali indeks. Nah, untuk Bapak Ibu harus ketahui bahwa kalau kapal tersebut dia di bawah 30 GT tapi menangkap di atas 12 mil, maka tetap dipungut PNBP-nya ya. Kecuali kapal tersebut melaut di bawah 30 GT dan melaut di bawah 12 mil, maka tidak dikenakan PNBP pasca produksi. Nah, PNBP itu nilai produksi dikali indeks. Nah, nilai produksi gimana? Nilai produksinya itu volume produksi dikali harga acuan ikan ya. Volume produksi ikan dikali harga acuan ikan. Untuk masing-masing daerah harga acuan ikannya berbeda-beda ya, berdasarkan Permen KP ya 132, Kepmen KP 132 tahun 2023. Berarti kan volumenya untuk layan benggol 5.000, harganya 10.000. Kemudian untuk selar kuning itu dia 4 ton dikali harga selar kuningnya 5.000, sehingga nilai produksi sebesar 70 juta, dan PNBP-nya adalah 70 juta dikali 5% karena dia di bawah 60 gross tonnage per unit, sehingga diberikan harus 3.500.000 ya. Dapat lihat jawabannya adalah yang E gitu ya, jawabannya adalah E. Oke, saya tandai dulu. Oke, dan jawabannya adalah yang ya, ini dia. Nah, gitu. Jadi hitungannya biasanya akan diberikan langsung ya nilai harga ikannya, kan harga ikan banyak sekali dan masing-masing pelabuhan pendaratan ikannya atau misalnya pelabuhan pangkalan PIT-nya itu beda-beda gitu ya harganya. Oke, jadi mungkin tidak dihafalkan ya. Oke, selesai.